juga ada obat antivirus ya, seperti nukleoside analog yang bisa menghambat sintesis DNA. Nah, ini ada acyclovir ya, dan derivat lainnya. Jadi mampu menghambat replikasi virus herpes ya. Jadi replikasi atau perbanyakan diri virus di dalam inang ini akan dihambat prosesnya oleh acyclovir ini pada herpes virus ya. Konversi acyclovir menjadi nukleotida ini hanya terjadi pada sel yang terinfeksi oleh virus ya. Tuh. Jadi dia akan bekerja ini pada sel yang diinfeksi oleh virus, karena virus itu bisa melakukan infeksi hanya ada di dalam inang ya. Ini adalah struktur dari acyclovir ya. Jadi ada guanin, dan ini ada deoksiguanosin, dan ini adalah acyclovirnya. Jadi dia akan menghambat sintesis DNA ya. Ini mekanisme dari acyclovir ya. Nah, di sini ada fosfat dan nukleosid ya, yang merupakan bagian dari DNA. Nah, dia harusnya kan secara normal itu akan direplikasi ya dengan bantuan enzim DNA polimerase menjadi virus-virus baru ya. Artinya dia akan menempel di DNA inang ya. Jadi dari RNA kemudian disintesis menjadi DNA, kemudian dia akan berintegrasi dengan DNA inang, menghasilkan virus-virus baru kan itu. Jadi enzim yang berperan di sini thymidine kinase ya, menggabungkan fosfatase dengan nukleosida sehingga membentuk guanin nukleotida ya. Nah, dia yang akan berintegrasi dengan DNA inang. Nah, di sini pada gambar yang di bawah ini, disinilah ketika acyclovir tidak berefek ya pada sel yang terinfeksi oleh virus. Kan kalau secara normalnya itu thymidine kinase yang akan menggabungkan tadi fosfat dengan nukleosida ya. Nih, pada sel yang terinfeksi oleh virus, thymidine kinase ini akan melekat dan merubah acyclovir tadi menjadi nukleotida palsu ya, jadi nukleotida palsu atau acyclovir trifosfat, sehingga memblok sintesis DNA oleh DNA polimerase. Artinya replikasi virus tidak terjadi. Jadi ini mekanisme kerja dari acyclovir. Jadi kalau yang gambar di atas ini acyclovirnya tidak berfungsi pada sel yang tidak terinfeksi oleh virus ya. Karena tadi kan tidak ada virus yang bisa dihambat karena ini fungsinya untuk antivirus. Nah, kalau pada mekanisme yang kedua di sini adalah acyclovir akan mempengaruhi sel yang terinfeksi virus ketika enzim thymidine kinase ini dalam sel yang terinfeksi virus ya, itu melekat dan merubah yang tadi harusnya guanin nukleotida tadi ya, merubah acyclovir ya menjadi nukleotida palsu atau false nukleotida atau acyclovir trifosfat, sehingga memblok sintesis DNA oleh enzim DNA polimerase. Jadi DNA polimerase ini diblok ya sehingga menghasilkan nukleotida palsu. Di sini stop, dia tidak terjadi proses replikasi. Akhirnya virus tadi terhambat, diinaktifkan. Ini obat antivirus untuk mencegah HIV atau AIDS atau mengobati HIV atau AIDS ya. Ada NRTIS dan NRTIS ya. NRTIS itu adalah nukleosida
analog reverse transkriptase inhibitor ya. Jadi dia bisa menghambat inhibitor protease ya, kemudian menghambat fusi terjadinya penggabungan dan menghambat terjadinya penyatuan atau integrase ya, misalnya antara RNA virus dengan genom pada inang ya. HIV protease itu akan memotong polipeptida virus ya menjadi protein. Kemudian inhibition protease itu HIP tidak dapat matang dan virus bersifat non-infeksi gitu. Jadi ini ada beberapa peranan obat antivirus yang digunakan oleh tenaga medis untuk mengobati penderita HIV atau AIDS ya. Ada NRTIS atau NNRTIS ya. Ini nukleosida ya, nukleosida analog reverse transkriptase inhibitor, artinya menghambat proses transkripsi, reverse transkripsi ya, pada proses di mana virus akan melakukan perbanyakan diri di dalam sel inang ya. Ini adalah contoh pengujian antibiotik yang menggunakan pedoman kemoterapi ya. Jadi kalau kita sering mengenal misalnya agar cawan agar untuk deteksi aktivitas antibiotik atau untuk screening misalnya dengan well diffusion atau Dix diffusion. Nah, ini seperti ini metodenya. Jadi ini adalah metode Dix diffusion untuk menentukan organisme tersebut sensitif atau resisten terhadap antibiotik. Ya. Uji ini dinamakan dengan uji Kirby-Bauer ya, karena nama penemunya. Jadi kalau misalnya ada zona jernih di sekitar koloni, ini pakai Dix ya, di sekitar Dix. Di Dix ini adalah senyawa antibiotiknya, kemudian ini adalah bakterinya ya. Jadi kalau ada zona jernih artinya antibiotik ini mampu menghambat ya, menghasilkan efek atau memiliki aktivitas ya. Tapi kita belum tahu dia menghambat atau membunuh, itu perlu dikonfirmasi dengan uji MIC dan MBC ya. Nah, jika tidak ada zona jernih di sekitar Dix artinya antibiotik ini tidak memiliki efek terhadap bakteri tersebut. Artinya bakteri ini resisten terhadap antibiotik tersebut. Kalau ada zona jernih, sensitif berarti bakterinya terhadap antibiotik tersebut. Tuh ya. Ini bisa digunakan untuk riset-riset pendahuluan, misalnya exploratory ya. Eksplorasi dengan menggunakan bahan alam sebagai subjeknya atau objek ya, yang ditandingkan misalnya terhadap bakteri-bakteri patogen. Silahkan saja kalau Anda tertarik dengan riset-riset antibiotik atau antibakteri.